Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kalau kita mendengarkan kalimat baru koma belum sampai titik bisa salah paham karena kalimatnya belum utuh. Nah, kalau kita mendengarkan Injil hari ini mengenai mukjizat menggandakan roti itu juga baru koma, belum titik. Maka kalau kita memahaminya baru sampai mukjizat roti yang digandakan bisa salah paham. Sebab kalimat utuhnya adalah penggandaan roti, cerita Injil yang kita dengar hari ini menunjuk pada sesuatu yang lain. Itu artinya ibarat kata-kata baru koma belum titiknya. Titiknya di mana? Mari kita perhatikan. Ayat-ayat suci hari ini ketika Yesus telah menerima roti tadi itu kemudian dikatakan mengambil roti itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada para murid. Coba perhatikan kata-katanya. Kalau kemudian ingat kata-kata itu, ingat apa? Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada para murid. Ingat apa saudara-saudari? Ingat misa. Jadi mukjizat penggandaan roti memang terjadi mukjizat, tetapi ini menunjuk pada hal yang lain. Ini bukan hanya mukjizat biasa, tapi ini juga sekaligus merupakan nubuat yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Itu diulang kata-kata itu yang tadi saya sampaikan, yang dalam Injil tadi kita dengar juga, diulang setiap kali dalam perayaan Ekaristi, diulang setiap kali dalam kurban misa, yaitu khususnya dalam apa? Doa syukur agung, doa terpenting dan paling inti dalam perayaan iman Kristen yang Katolik. Maka nanti kalau kamu ikuti doa syukur agung, seperti itulah. Itu makna firman hari ini dari kitab Injil Lukas mengenai mukjizat penggandaan roti yang baru koma. Titiknya yang ditunjuk adalah perayaan misa suci yang kita rayakan setiap hari Minggu. Itulah kenapa juga bacaan yang kedua tadi bicara mengenai perayaan Ekaristi. Namun sayangnya saudara-saudari, kadang-kadang orang Katolik mulai lupa bahwa inti terdalam dari Ekaristi itu bukan sekedar kita kumpul, nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Kalau hanya memuji Tuhan ya di rumah kan bisa. Mari sekarang kita belajar sekali lagi bagaimana makna dan inti terdalam dari kurban misa perayaan Ekaristi. Kita mulai dari kalimatnya, kita simak, kita ingat kalimat-kalimat di dalam doa syukur agung yang diucapkan imam, yang terdapat di dalam 4 kitab di dalam perjanjian baru. Dalam Injil 3 ada, kemudian dalam surat pertama Korintus ada. Itu nanti kita dengar, terimalah dan makanlah, inilah apa? Tubuhku. Perhatikan. Yang diambil roti ketika dipegang roti, itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika perjamuan malam terakhir. Diulangi dalam setiap misa. Yesus mengambil apa yang diambil? Roti. Yang dipegang apa? Roti. Kemudian dikatakan kepada para murid, inilah apa? Tubuhku. Ketika para murid menerima, yang diterima apa? Roti. Tapi itu adalah tubuh. Maka di sini arti pertama perlu kita paham. Yang diambil roti tapi Tuhan mengatakan inilah tubuhku. Tuhan tidak mengatakan inilah rotiku. Tuhan juga tidak mengatakan inilah roti lambang tubuhku. Jadi bukan itu, bukan ini rotiku, bukan ini roti lambang tubuhku, tapi dengan jelas baginda Yesus mengatakan inilah tubuhku. Itulah yang dalam iman Katolik disebut sebagai transubstansiasi. Nah, ngomongnya aja belibet tadi apa nih bahasa Latin sebenarnya transubstantiatio. Apa tadi? Kuluk. Enggak apa-apa. Bahasa Jepangnya ketika doa syukur agung Roh Kudus mengubah roti biasa itu menjadi tubuh Kristus. Terjadi pada saat konsekrasi karena pencurahan Roh Kudus diubah menjadi tubuh Kristus yang sejati. Maka dalam setiap kali misa kita terima komuni suci, kita menerima tubuh, darah, jiwa dan kealahan Kristus yang sepenuhnya. Ada 4 hal yang harus kamu hafal. Tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus. Apa tadi?
Tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus. Ini khusus hari raya tubuh dan darah Kristus harus apal. Tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus yang sepenuhnya. Nanti kalau saya salaman di luar, saya tanya kalau enggak apal, kamu jangan jadi orang Katolik. Kalau besok boleh lupa, kalau hari ini harus hafal. Jadi hari ini hafal, besok lupa, boleh, enggak apa-apa. Tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus. Itulah kenapa dalam kurban misa, dalam ekaristi, dalam gereja kita punya tabernakel, datang kita hormati sebab di sana ada tubuh, darah, jiwa, kealahan Kristus yang sepenuhnya. Itu makna yang pertama. Bang, diambil roti, tapi dikatakan inilah tubuhku, itu bukan lagi roti, tetapi substansinya adalah tubuh Kristus. Kalau yang pengen penjelasan, saya nggak bisa menjelaskan ini berubahnya bagaimana, tapi saya sudah menjelaskan di dalam channel YouTube Katkit. Nanti masuk aja ke YouTube, ketik Katkit transubstansi, pasti akan muncul. Tonton aja, tidak bisa saya jelaskan lengkap di sini, tapi di situ saya jelaskan lengkap. Nggak usah subscribe, udah kebanyakan. Yang penting kamu tonton aja. Nggak penting subscribe-an ya. Itu penjelasan mengenai transubstansiasi. Kalau pengen tahu, tapi kalau nggak pengen tahu, ya nggak apa-apa. Pokoknya diimani aja, bagus. Yang penting itu. Tapi kalau siapa tahu ada yang pengen tahu, kok berubah, itu berubahnya gimana? Ada keterangan dan penjelasan ayat-ayat suci Alkitabnya ada. Yang kedua, saudara-saudari, saya mau mengajarkan kepada saudara-saudari makna dari tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita rayakan. Kalau kita pengen tahu maknanya, kita harus simak baik-baik apa yang terjadi di dalam doa syukur agung tadi. Yuk sekarang kita simak perlahan-lahan ya. Pada saat imam mengambil roti, mengulangi kata-kata Tuhan Yesus, kata-katanya apa? Inilah tubuhku yang apa? Oh, diserahkan, pinter. Berarti ini Katolik semua saya duga ini ya. Betul. Inilah tubuhku yang diserahkan. Diserahkan itu maksudnya dikurbankan. Sekarang kita simak ketika mengambil piala darah suci. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan. Sebagian Katolik, sebagian Katekumen ini kayaknya ya. Ada yang hafal, ada yang enggak ya. Padahal tiap minggu dengar, tapi enggak apa-apa. Yang hafal maupun yang enggak tetap boleh masuk surga. Tubuh diserahkan artinya dikurbankan. Darah yang ditumpahkan. Darah tertumpah maksudnya apa? Kurban. Jadi saudara-saudari, ketika kita bicara mengenai tubuh dan darah Kristus, kita sedang bicara mengenai kurban misa, kita sedang berbicara mengenai kurban. Itu makna terdalam dari misa. Misa adalah kurban Kristus sendiri. Itulah kenapa kalau kamu sekarang dengar pengumuman-pengumuman, selalu ada kata kurban, sebab kata kurban lama dilupakan. Sekarang saya ajarkan kembali sebab inti dari misa itu kurban. Karakter paling dalam misa adalah kurban. Bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar perayaan, bukan. Tapi misa adalah kurban. Itu terbukti dari doa paling penting menyatakan kurban. Tubuh yang diserahkan dikurbankan. Darah yang ditumpahkan artinya ini dikurbankan. Jadi misa adalah kurban. Itulah kenapa lihat di altar ada salib, lihat di sana ada salib. Itulah kenapa hiasan atau dekorasi atau ornamen dalam gereja Katolik adalah Yesus yang disalib. Apakah gereja bisa memasang yang lain? Bisa saja. Kenapa kok bukan yang lain? Kenapa kok justru Yesus yang sedang disalibkan? Coba lihat gereja-gereja di mana saja yang Katolik loh ya. Kalau yang bukan Katolik nggak tahu saya. Yang Katolik di atas sana adalah Kristus yang tersalib. Kan bisa aja yang lebih happy, yang lebih gembira, umpamanya Yesus yang bangkit lagi joget begitu ada benderanya. Bisa aja, bisa kan? Bisa, karena Yesus toh juga bangkit dari kematian. Atau Yesus yang sedang lahir gambarnya palungan, kan bisa aja. Atau Yesus yang sedang memberkati, bisa aja. Atau Yesus yang sedang telentang begini kayak Superman, bisa aja, terserah. Tapi kenapa adegan yang digambarkan dalam setiap gereja Katolik adalah adegan Yesus yang disalibkan? Sebab perayaan paling inti dalam gereja Katolik adalah perayaan kurban Kristus, pernyataan kurban.
Maka Rama Bayu sering mengajarkan, kalau kamu misa jangan main-main, karena kalau kamu misa, kamu sedang datang di bawah kaki salib Kristus. Kalau kamu misa, kamu bagaikan berada di Golgota. Kalau kamu misa, kamu seperti sedang berada di Kalvari. Mana mungkin orang sembarangan kalau sedang berada di bawah kaki salib Kristus. Mana mungkin orang berbuat yang aneh-aneh kalau sedang berada di Kalvari, persis di bawah kaki salib Kristus. Kristus sedang berkorban untukmu, kamu aneh-aneh. Ini tidak masuk akal. Masa misa orang HP-an, ini kepalanya miring, hatinya melenceng, tindakannya parah. Ini hanya contoh. Hanya contoh, tidak sedang menyindir siapapun. Kalau di sini tidak ada yang seperti itu, kalau ada paroki lain itu. Tamu yang sedang di sini pasti begitu. Tapi kalau orang sini tidak ada, karena orang sini, orang Purwakarta sudah semuanya tahu misa adalah kurban. Kalau kita hadir dalam misa, bayangkan di setting kepalanya dari awal, saya berada di bawah kaki salib Kristus. Itu salibnya, ini Golgotanya. Kira-kira gambaran iman atau gambaran rohaninya adalah seperti itu. Makna yang kedua, tubuh dan darah Kristus bermakna yang pertama kurban. Makna yang kedua, kalimatnya tadi belum selesai. Inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu demi apa? Demikian, bukan demikian. Demi apa? Kok demikian? Gimana kamu males jawab ini ya? Yang ditumpahkan bagimu demi apa? Pengampunan dosa. Jadi ada dua hal ketika hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus, kurban. Kristus yang berkorban untuk saya, kemudian yang kedua pengampunan dosa, demi pengampunan dosa. Nanti dengar lagi baik-baik pada saat doa syukur agung pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa ini mengingatkan Allah yang mengampuni manusia. Kamu banyak dosa. Banyak dosa enggak kamu? Ngaku aja deh. Banyak kan? Kamu yang di sini banyak enggak? Banyak. Yang ngomong? Ayo. Yang ngomong banyak juga lah. Tapi enggak terlalu lah ya kalau saya. Ya ada dosanya tapi enggak terlalu lah ya. Ada dosanya tentu saja. Semua kita berdosa. Nah, kurban misa, tubuh darah Kristus mengingatkan mengenai pengampunan dosa Allah kepada manusia, juga pengampunan di antara sesama. Itulah nyambungnya ke doa Bapa kami, mengampuni sesama. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah. Dunia ini tetap berjalan. Dunia ini tetap seperti ini adanya, artinya terus berlangsung karena ada pengampunan. Justru dunia ini bisa berlangsung terus karena yang bersalah diterima kembali. Keluargamu bisa tetap utuh karena yang bersalah diterima kembali. Coba, kalau orang menikah, sekali salah pecat, sekali salah bunuh, kan nggak bisa begitu. Coba bayangkan dunia ini kalau orang yang bersalah tidak diterima kembali. Dunia kacau balau, dunia nggak bisa jalan. Dunia ini berjalan saudara-saudari karena ada pengampunan. Baik Tuhan kepada manusia, baik kita kepada istri, baik suami kepada istri, baik istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, umat kepada pastor. Kamu juga banyak salahnya kepada saya loh ya. Pastor kepada umat, saya juga banyak salahnya kepada kamu. Tetap berjalan karena ada pengampunan. Jadi perayaan tubuh dan darah Kristus, perayaan dua hal tadi. Kurban, Yesus yang berkorban untuk saya. Dua, pengampunan. Baik pengampunan yang datang dari Tuhan kepada kita, maupun saling pengampunan. Itu yang dirayakan. Nah kalau ada keluarga-keluarga ini pada rukun, jejer di sini, ini hanya mungkin karena ada pengampunan. Itu yang sedang kita rayakan hari ini. Shalom Alaikum.